Ya, yang pertama adalah terkait abstrak. Abstrak yakni kurang lebih adalah terkait gambaran umum mengenai suatu penelitian atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Jadi abstraknya ini menjelaskan tentang usulan terkait teori manajemen likuiditas perusahaan di mana pensinyalannya melalui likuiditas itu lebih murah daripada memberikan sinyal melalui skin. Nah, hal ini itu sebenarnya menyebabkan likuidasi expose atau postingan lampau proyek-proyek yang layak bahkan ketika terhadap sumber daya agregat yang cukup tersedia untuk kelanjutannya. Itu terkait abstrak. Ya, selanjutnya adalah terkait introduction atau pendahulunya. Di sini peneliti menjelaskan bahwasannya salah satu ciri mencolok dari krisis likuiditas dalam dekade terakhir adalah kerentanan ekstrim bank dan perusahaan terkait guncangan likuiditas. Ya, jadi dalam makalah ini itu peneliti juga menjelaskan atau peneliti juga menyarankan argumen baru mengapa bank dan perusahaan mungkin memilih untuk memperoleh kepemilikan likuiditas yang tidak memadai. Di sisi lain, perusahaan yang ingin likuiditas diasuransikan dari guncangan likuiditas, di sini pengusaha juga menggunakan likuiditas sebagai sinyal. Nah, sementara itu pemberian sinyal ini sebenarnya juga menyebabkan pilihan likuiditas swasta yang tidak mencakupi jika dibanding dengan tingkat likuiditas sosial yang optimal terhadap likuiditas yang tidak efisien dari proyek-proyek yang bernilai ekspos. Bahkan ketika terdapat sumber daya agregat yang tersedia untuk kelanjutannya ke depan. Itu terkait introduction. Selanjutnya ada ekonomi publik. Tujuan dari otoritas publik adalah mewujudkan maksimalisasi kesejahteraan. Bauran kebijakan yang optimal dapat diartikan sebagai berikut. 1. Harga obligasi sedemikian rupa sehingga pengusaha yang buruk mendapatkan keuntungan nol dari kontrak dengan tingkat optimal investasi dan asuransi likuiditas menu kebijakan. Suku bunga menaikkan biaya pendanaan untuk disaring lembaga oportunistik dengan proyek berkualitas rendah. Lalu yang kedua ada kebijakan suku bunga menghambat partisipasi dengan buruk pengusaha, tetapi juga mengurangi ukuran investasi dengan barang pengusaha. Subsidi investasi melawan efek ini, misalnya subsidi investasi dijepit dengan membiarkan kendala partisipasi yang dimiliki investor luar dengan kesejahteraan. Terdapat diskusi hasil kebijakan. Yang pertama, ex ante policies. Pada kebijakan ini menyediakan asuransi likuiditas untuk semua agen. Tetapi masalah likuiditas masih muncul sebagai akibat dari permintaan likuiditas ex ante yang tidak mencukupi. Nah, untuk menangani seleksi yang merugikan, kita bisa memanipulasi biaya peluang investasi. Karena menaikkan suku bunga mencegah implementasi proyek dengan kualitas yang menurun. Yang kedua, ex post policies. Dalam pengaturan ini, sejumlah kecil proyek buruk tidak pernah dilaksanakan dalam keseimbangan pisah dapat memicu respons luar biasa dari para wirausahawan. Pemilihan yang merugikan dengan demikian memberikan rasio tambahan bagi agen untuk memiliki likuiditas yang tidak mencukupi dan mengalami guncangan likuiditas secara simultan yang memaksa intervensi pemerintah. Selanjutnya, ekstensi. Pertama, penelitian ini fokus pada preferensi investor dan pengusaha, kemudian membahas teknologi yang tersedia, dan kemudian menyajikan hipotesis teori yang dapat diuji. Risk preferences, secara keseluruhan, penghindaran risiko akan mendorong pengusaha untuk memiliki lebih banyak likuiditas dan membuat kontrak bergantung pada risiko agregat. Nah, bank monitoring menggunakan model penjatahan kredit atau yang disebut dengan credit rationing yang sangat sederhana sebagai bahan dasar untuk analisis likuiditas. Asumsi kuncinya adalah bahwa tidak semua pendapatan proyek dapat dijaminkan. Selanjutnya, the size of the liquidity shock. Shock state yaitu mengurangi IH sehingga mengurangi insentif pengusaha yang buruk untuk menjalankan proyek mereka. Jenis sinyal ini akan lebih murah bagi wirausahawan yang baik karena mereka memiliki likuiditas yang sama tetapi menghadapi guncangan yang lebih rendah. Dalam pengaturan ini, kesimpulannya akan identik dengan model yang digunakan.
Selanjutnya, bankruptcy. Interpretasi ekstrim kebangkrutan pada tanggal 1 adalah penghentian lengkap proyek yang terjadi IFIGH-nya sama dengan 0. Dalam keadaan ini, suntikan likuiditas tambahan memiliki NPV negatif untuk investor luar, dan model dapat ditafsirkan ulang sebagai orang luar yang mengambil kendali proyek dan melanjutkannya hingga tanggal akhir. Aggregate versus idiosyncratic shocks. Dalam pengaturan ini, tidak ada kerugian umum dalam mempertimbangkan hanya satu proyek per pengusaha dan menafsirkan kelebihan biaya sebagai akibat dari kondisi makroekonomi. Dan empirical hypothesis, implikasi baru utama yang digunakan adalah bahwa signaling memiliki efek merugikan pada kepemilikan likuiditas dan akibatnya perusahaan tidak akan memiliki cukup likuiditas untuk menghadapi aggregate shock. 15 pengujian yang lebih tajam dari model yang digunakan akan menguji secara langsung resep kebijakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Peneliti meningkatkan standar manajemen likuiditas, termasuk opsi pengembalian untuk mengetahui tipe mereka. Pengusaha menyukai leverage sebagai biaya asuransi likuiditas. Distorsi ini dapat dihilangkan dengan kebijakan suku bunga dan subsidi untuk investasi real. Analisis ekstensif tentang kebijakan ekonomi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan transfer penggunaan secara luas sebagai akibat dari krisis keuangan tidak diperlukan untuk alokasi jalur. Hasilnya tidak memerlukan kebijakan prananti untuk membuat sistem keuangan lebih aman, seperti pembatasan leverage untuk memaksakan standar likuiditas. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.